Halo Bijarian semuanya, kembali lagi dengan saya Hendrik Vincent selaku founder dan CEO dari Bijar di acara Biztalk. Nah, pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dan luar biasa karena saya jarang sekali nih mungkin untuk berdiskusi dengan pelaku bisnis di industri fashion. Dalam hal ini saya langsung berjumpa dengan Ibu Lia selaku owner dari CV Zelia. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Siap, thank you Ya. udah datang ke sini dan ngobrol-ngobrol bareng sama Bijarian semuanya. Iya. Nah, mungkin saya pengen nanya-nanya sedikit dari Bu Lia sendiri dan juga CV Zelia sendiri. Berarti CV Zelia ini merupakan ada namanya juga nih dari Ibu Lia atau gimana? Nanti mungkin sambil bisa jelasin ke teman-teman sekaligus kenalan. Silakan, Ibu Lia. Iya, terima kasih Pak. Iya. Halo Bijarian, perkenalkan saya Lia Emilia. Saya sebagai owner sekaligus direktur dari CV Zelia. Brand kami bernama Zli. Itu saja sih Pak. Kita bekerja sama dengan Jogja Department Store. Saat ini jumlah gerai kita sudah 35 cabang saat ini. Oke. Ya. Ya. Berarti itu 35 cabang di Jogja aja atau seluruh cabang-cabang yang lain juga? Kita kebetulan kerjasamanya hanya dengan Jogja Department Store dan Asia Plaza. Asia Plaza, oke. Ya, jadi dari 35 itu 33 cabang ada di Jogja Department Store dan 2 cabang di Asia Plaza. Oh, oke. Jadi kita di 2 mall kerjasamanya. I see. Iya, Oke. Berarti so far penjualan terbesar masih dari Jogja Department Store? Masih di Jogja Department Store. Kita peringkat 3 nasional di kelas misi, Pak. Oh iya, mantap. Tahun kemarin di peringkat 5, tahun ini di peringkat 3. Oh, berarti meningkat nih Bu ya dari sisi penjualan. Loncat langsung dari 5 ke 3. Oke. Kompetitor udah geser 2 tuh ya. Mantap. Itu berarti di kategori pakaian muslim ya? Betul, kita di pakaian muslim kelasnya misi ya, ibu-ibu. Untuk kelas usia 25 ke atas lah. Oh, I see. Ya. Mungkin Bu Bijarian juga ada nih yang pelanggan mungkin ya nonton acara podcast ini. Mungkin ya, ini juga waktunya nih. Nanti kita bisa kolaborasi bareng sama Ibu Lia dan CV Zelia gitu ya. Nah, tapi saya penasaran juga nih Bu Lia. Kenapa sih Bu Lia dari awal kepikiran, oh saya mau bikin bisnis fashion nih. Idenya awalnya dari mana sih? Nah, awalnya sebetulnya kita tahun 2010 itu kan bisnis saya itu di bidang konveksi. Jadi kita tuh dulu bisnisnya vendor. Kita menangani brand-brand terkenal lah ya. Tapi mungkin saya tidak bisa menyebutkan. Itu saya tahun 2010 sampai tahun 2016. Nah, cuman dalam kurun waktu 6 tahun itu kadang saya berpikir, kenapa ya bisnis ini kok rasanya saya udah besar, uang saya banyak tapi nggak pernah cukup gitu. Jadi dalam kurun waktu 6-7 tahun tuh saya terus mengevaluasi diri ini apa yang salah gitu kan. Sampai tercetus ide di awal tahun 2017, gimana ya biar saya tuh menentukan sendiri profitnya gitu kan. Kalau kita bergantung kepada brand lain kan kita ditakar orang profitnya kan. Benar. Nah dengan brand sendiri berarti saya bisa menakar profit sebaunya saya gitu kan. Diatur ya. Ya betul, diatur. Nah, jadi tahun 2017 saya mencoba memberanikan diri untuk membangun brand sendiri. Itu saya beri namanya Zli, Pak. Ya. Nah, saat itu kadang saya berpikir gini, aduh, uang saya nggak banyak nih, gimana caranya saya berbisnis tapi pengen langsung brand saya tuh sejajar dengan brand lain gitu kan, yang udah kelas atas gitu kan. Dengan bagaimana caranya bisnis itu memiliki resiko yang rendah. Artinya gini, kalau kita memulai usaha, misalkan dimulai dengan menyewa ruko, menyewa toko, menyewa kios, artinya kos kita di awal udah besar kan, belum ngapa-ngapain udah harus ngurusin uang sewa, harus ngurusin biaya-biaya yang sangat besar gitu. Akhirnya saya kepikiran, gimana nih saya seperti yang tadi saya bilang, pengen sejajar dengan brand lain dengan modal yang pas-pasan gitu kan. Akhirnya kepikiran gimana nih saya ya udah deh coba gabung dengan Jogja Department Store. Waktu itu tahun 2017 cabang kita hanya 2 Pak.
Oh, 2 dulu. Iya, 2 di Jogja Department Store dan 1 di Asia Plaza. Oke. Tahun 2017. Nah, saat itu porsi usaha saya berarti masih tinggi tuh untuk konveksinya. Konveksinya, ya. Si brandnya itu masih kecil kan. Nah, akhirnya berjalan dengan waktu, di tahun 2017 itu kita baru nambah jadi dari 3 ke 4. Nah, selanjutnya di tahun 2018 saya berpikir gimana ya biar porsi usaha itu yang tadinya hanya 10% penjualan, 90% konveksi, gimana caranya nih pengen yang konveksinya itu turun, yang brandnya tuh naik gitu. Jadi yang konveksinya biar udah deh nggak usah gitu. Alhamdulillah progresnya bagus Pak. Jadi kita di tahun 2018 sampai 2019 yang tadinya 4 menjadi 11. Oke, terus di 2020 sampai 2021 itu nambah, justru kita tumbuh di saat COVID, Pak. Oh, gitu. Iya, justru katanya penjualan offline itu banyak ditinggalin di saat COVID ya. Benar. Karena kan keemasan untuk penjualan online itu kan di saat COVID ya. Di mana ketika orang-orang membeli makanan aja udah pakai online kan. Terus membeli-beli apapun itu semua online. Tapi justru saya tumbuh di saat COVID. Oh, tapi itu offline ya, Bu? Offline, iya. Gitu. Dari 11, ketika COVID malah kita jadi 22. 22? Iya, 22 cabang. Oke, awalnya tadi 4 jadi 11. Iya. 11 jadi 22, dari 2 kali lipat. Nah, terakhir tahun kemarin kita kerjasama juga kan dengan Bizer. Saat itu posisi kita di 22 cabang. 22 cabang? Iya. Oke. Nah, setelah kerjasama dengan Bizer saat ini posisinya di 35 cabang. 35 cabang, waduh. Ya, lumayan gitu, jadi berkat juga nih Bu ya, berarti kerjasama kita. Betul, terima kasih banyak. Alhamdulillah ini. Ya. Peningkatannya luar biasa ya. Siap, mantap. Jadi ya kemarin juga mungkin teman-teman Bizerian kita juga sudah pernah kerjasama dan hasilnya cukup baik gitu ya. Bagi hasil juga lancar. Insya Allah untuk yang sekarang juga kita bisa terus kerjasama dan berkembang terus mudah-mudahan untuk Bezelia. Amin. Nah, jadi sebenarnya berarti sekarang apakah penjualannya itu offline aja atau online juga ada main juga, Bu? Sebelumnya kita pernah menjajaki offline juga ya. Cuman karena yang online kita pernah jajaki juga. Karena ternyata yang offline ini lebih kenceng, jadi kita kan butuh fokus ya. Iya, benar. Kita butuh fokus, butuh konsisten di satu pilihan. Jadi saya sekarang fokus offline aja. I see. Iya. Oke. Tapi saya penasaran Bu, berarti kan kalau offline di saat pandemi kan sebenarnya orang ada PPKM apa segala macam. Tapi apa yang menyebabkan orang lain itu pada turun, sedangkan Zli ini malah bisa naik? Malah bisa naik ya. Itu memang di beberapa kota besar itu terjadinya waktu itu PPKM ya. PPKM. Tapi di kota-kota kecil belum Pak. Oke. Ya. Justru di kota-kota kecil karena Jogja ini kan mallnya kebanyakan menyasarnya di daerah. Daerah ya? Daerah. Jadi daerah Jawa Barat, Jawa Tengah itu di kota-kota kecil yang tidak kena lockdown gitu. Oh, I see. Walaupun ada beberapa tapi tidak banyak. Nah justru entah kenapa ini mungkin berkah ya. Justru kita penjualannya tidak berpengaruh Pak. Oke. Dan yaitu yang resiko usaha yang saya ambil dengan bekerja sama dengan Jogja Department Store itu karena kita kan tidak ada biaya yang dikeluarkan di depan, tidak ada biaya sewa apapun, ya. Jadi ketika seburuk apapun itu, ketika mallnya terjadi lockdown dan tutup, kita pun tidak ada biaya yang dikeluarkan. Oh, I see, ya. Betul. Enaknya di situ ya, amannya justru situ kesempatan kita di saat kalaupun ada yang lockdown, kita produksi dipersiapkan gitu Pak. Jadi justru kesempatan saya untuk membuat produksi lebih banyak. Saya berpikir positif aja. Ini kan tidak akan selamanya ya. Kita harus berbaik sangka kalau usaha itu kan. Nggak boleh pesimis, nggak boleh negative thinking. Akhirnya ketika lockdown itu walaupun ada dampaknya, tapi saya justru punya kesempatan dan waktu yang banyak untuk membuat produksi lebih banyak. I see. Nah, ketika lockdown sudah lewat,
Nah, stok saya sudah banyak. Oke. Gitu. Jadi langsung tinggal ngebut jualan aja setelah lewat. Iya. Ya, apalagi orang udah biasa di rumah, dia pengen shopping-shopping gitu kan. Betul. Jadi ketika lockdown selesai, waduh ini harus keluar nih. Jadi orang-orang pada pergi ke mall tuh. Iya, pada belanja-belanja. Udah ditahan-tahan nih gitu kan. Nah, seperti itu. Benar-benar. Karena memang ya kalau kita bicara baju kan, kalau online kan cuma digambar ya. Tapi kalau offline kan orang bisa nyobain, pegang bahannya, gitu-gitu ya. Kelebihannya itu, Pak. Jadi apalagi emak-emak ya. Iya. Rewel, rempong kan. Iya. Dia kalau nggak megang, nggak lihat, nggak puas. Nggak puas, nggak pas nih di badan, gitu-gitu kan. Gitu. Iya. Memang kayak gitu ya. Kalau makanya marketnya cocok banget nih teman-teman gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi berarti 2020 itu yang titik paling tinggi malah sebelum-sebelumnya atau sebenarnya cukup tinggi juga di sebelum-sebelumnya? Karena kita bertambah terus gerainya ya, jadi berarti meningkat terus kan? Meningkat terus malah meningkat terus. Oke. Iya. Berarti mungkin teman-teman juga banyak penasaran, berarti untuk kerjasama dengan Jogja Department Store, itu kita nggak perlu keluarin sewa lagi? Tidak perlu. Nggak perlu, tapi konsepnya dari keuntungan bagi hasil atau gimana, Betul, Bu? margin. Oh, margin ya? Ya, jadi setiap omset yang diterima dalam periode 1 bulan, itu pihak mall akan mengambil margin. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada penjualan, tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Jadi resikonya itu sangat low gitu. Oke, Bu. Jadi sebenarnya secara penjualan malah meningkat dan memang secara kan nambah outlet segala macam. Betul. Tapi tadi sebenarnya dengan kerjasama dengan Jogja Department Store itu nggak perlu bayar sewa, Bu, ya berarti? Tidak perlu. Tidak perlu ya? Tidak ada biaya apapun di awal yang harus kita keluarkan. Oke. Berarti bagi hasilnya gimana mekanismenya? Bagi hasilnya pokoknya kita dikasih tempat, terus kita kelola dari mulai fixture, display, untuk pengadaan barang, SPG dan lain sebagainya kita siapin tuh. Nah, nanti kita jualan dari periode tanggal 1 sampai akhir bulan ya. Nanti sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 biasanya pihak Jogja ngerekap barang-barang yang terjual. Lalu setelah itu dilaporkan kepada kita dan kita cross check. Nah, setelah ada cross check biasanya kita ada pembayaran. Nah, baru dipotong margin sesuai penjualan. I see. Berarti sebenarnya kita harus buka-bukaan juga dong ke Jogja bahwa laku berapa, marginnya berapa. Itu pihak Jogja yang mengeluarkan angkanya. Iya, karena kan pembayaran melalui kasirnya Jogja. Oh, pantesan. Jadi kayak kita bicara food court lah gitu ya, ada kasirnya. Iya, benar-benar. Oke. Jadi justru kita dapat laporan dari mereka, tinggal bagi hasilnya setelah rekap penjualan. Ya, setelah cross check. Cross check tadi ya. Oke. Berarti sebenarnya dari pihak Zelia lebih mengeluarkan tadi SPG-nya aja gitu ya. SPG, fixture dan barang. Pengelolaan untuk harga jual dan lain sebagainya sepenuhnya oleh kita dilakukannya. Oh, sih. Jadi mereka tinggal ngikut aja. Betul. Oke. Tapi kalau untuk masuk ke situ itu diseleksi nggak sih, Bu, untuk Zuli dan seleksi banget, ketat banget. Iya. Iya, kalau nggak semua orang mau kerjasama dong. Mau dong, sama banyak. Iya. Cuman kan mungkin melalui tahapan seleksi yang cukup ketat juga, Pak. Gitu. Oke. Berarti ya top juga nih. Berarti Zli kan udah menambah terus, berarti dipercaya juga nih sama Jogja. Gitu. Jadi teman-teman ya ketika partner sama Zli, yang istilahnya kalau mau bikin bisnis fashion nggak usah mulai dari nol. Istilahnya kita kerja sama aja nih sama Zli yang memang lagi ekspansi terus nih. Silahkan teman-teman kalau mau join. Kita juga sedang ada penawaran sukuk ya, sukuk Mudoroba yang memang dengan akadnya Mudoroba syariah, dan ini mudah-mudahan bisa sukses seperti yang sebelumnya juga yang di tahap pertama ya yang kita sudah lakukan. Nah, ketika kita bicara dari sisi tim ya, nih, Bu, untuk Zli sendiri itu penjahit-penjahit tadi kan Ibu cerita dari awal sebenarnya konveksi gitu ya. Nah, sekarang apakah konveksi masih tetap jalan tapi produksinya lebih ke Zli aja atau gimana, Bu? Iya. Kalau konveksi kita sudah 100% memproduksi brand kita sendiri. Oh, sendiri. Iya, jadi di tahun ketika mendirikan brand ini di tahun kedua, ketiga kita udah nggak ngerjain lagi. Jadi saat ini produksi kita sudah 100% mengerjakan barang-barang punya kita. Brand sendiri. Iya, yang Zli. Oke. Jadi karena saya juga kan expertnya di bidang jahit, gitu. Jadi pengelolaan dari mulai desain, cutting, jahit dan lain sebagainya itu memang kita manufaktur sendiri. I see. Jadi kita bisa
dengan mengelola sendiri, kualitas bisa kita jaga, Pak. Iya. 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 Betul-betul terjaga kualitas jahitnya. Oke. Itu. Tapi kalau produknya berarti apa aja Bu sekarang yang dijual? Sekarang produknya kita itu ada, kalau busana ada 3, ada basic, premium, dan eksklusif. Jadi kalau basic itu yang daily, baju-baju harian. Kalau premium mungkin yang semi formalnya. Kalau yang eksklusif itu lebih ke untuk baju-baju pesta ya. Pesta, gaun-gaun ya, gitu ya. Tapi keunggulan kita tuh memang di baju premium dan eksklusif. Oh, malah ya itunya. Kalau porsi itu mungkin 70%-nya memang ciri khas kita tuh baju-baju formal, baju resmi, ya. Seperti itu, berpayet, seperti itu. Kalau daily-nya itu porsinya hanya sekitar 30%. Tapi ada juga Pak kita kerudung polos, kerudung corak, pasmina, ciput dan lain sebagainya kita juga ada. Ada juga. Iya, untuk perlengkapannya tapi tidak terlalu banyak. Iya. Oke. Tadi fokusnya ke yang formal tadi ya malah ya. Betul. Oke. Berarti secara tadi memastikan kualitasnya, berarti kan ada timnya Ibu juga yang di sana. Sekarang timnya berarti udah berapa orang, Bu? Kalau tim di produksi itu sekitar 35 orang. 35 orang. Iya, di tim produksi. Tapi kalau untuk di tim pemasaran, staff dan lain sebagainya itu masih sedikit, baru 5 orang. Karena hampir semua di-handle saya, dari mulai desain, saya yang mendesain, terus untuk R&D ya. Kan kita kalau mau turun produksi tuh nggak sembarangan bikin baju, terus produksi banyak harus gitu kan. Harus ada modelnya kayak gimana, betul, trennya. Kita harus gitu riset dulu ya. Jadi kalau itu saya yang mendesain sendiri, lalu kita membuat beberapa sampel. Biasanya kita tes dulu nih. Dari beberapa desain yang kira-kira nanti akan kita launching di peak season dan di high season, itu di awal-awal kita udah membuat beberapa sampel, lalu kita R&D dulu pihak kita internal, terus nanti baju mana nih yang bagus, kita kan saya nggak boleh idealis banget ya. Benar. Saya harus minta pendapat juga nih sama tim, apalagi anak-anak muda kan. Mereka kan pemikirannya lebih terbuka gitu kan. Jadi saya menerima masukan nih dari karyawan, ini bagus atau enggak gitu kan. Nanti setelah diseleksi dari pihak internal baru kita produksi, tapi biasanya jumlahnya sedikit dulu Pak. Tes pasar dulu ya. Tes market dulu. Jadi misalkan kita punya 35 cabang, kita cek dulu nih. Setiap desain kita kirim dulu nih, misalkan 20 atau 30 piece. Nanti setelah kita sebar, biasanya akan ada respon nih dari SPG. Gitu ya. Kita tanya nih, gimana nih baju yang disebar ini? Terus nanti ada yang respon, misalkan 70% mengatakan ini bagus Bu, ini cepat laku loh, baru datang udah habis gitu kan. Nah, dari situ berarti perwakilan beberapa SPG yang mengatakan itu bagus, berarti dianggap itu mewakili bahwa baju itu bagus. Oke. Nah, jadi ini udah dapat bekal nih buat nanti di high season, peak season. Dibanyakin kita udah gitu. Jadi di awal kita udah sibukin nih bikin seperti itu. Makanya kenapa di akhir nanti ketika di peak season penjualannya misalkan langsung meledak, meningkat, ya karena kita evaluasinya di awal. Gitu. Udah siapin model-modelnya, udah tahu, risetnya udah di awal ya. Udah riset lah pokoknya, riset dari saya, dari internal karyawan, maupun dari SPG yang ada di ujung tombak. Jadi kita udah ada bekal nih buat nanti di peak season, baju apa yang laku nih. Gitu. Oke. Nah itu mungkin tipsnya, jadi ketika di peak season, barangnya udah laku nih. Gitu. udah proven juga sebelumnya. Betul, udah proven. Iya, mantap. Jadi ya kita tes dulu, kalau bagus ya kita lanjutin lagi dengan model yang itu gitu ya. Kalau enggak kita stop kita cut langsung. Oke. Jadi memang harus sesuai dengan kebutuhan pasar tadi. Betul. Iya. Tapi berarti kalau kita bicara metode pemasaran tadi kan SPG segala macam gitu kan. Ada nggak kolaborasi dengan yang lain-lain selain daripada memang masih sendiri gitu jualan ke Jogja dan itu tadi? Kalau kolaborasi misalkan dengan brand lain kita nggak ada. Nggak ada ya? Ya, atau dengan perusahaan lain pun nggak ada. Nggak ada ya, memang kita sendiri ya? Saat ini fokus hanya dengan Jogja Department Store dan Asia Plaza saja. Plaza ya. Karena ini Jogja juga kan masih banyak yang belum diisi kita cabangnya. Iya, benar. Iya.
Ada sekitar 70 cabang kalau nggak 70 salah. cabang ya. Berarti Kita baru setengahnya kira-kira 33, ya. 33 ya. Baru hampir setengah nih. Jadi ya mudah-mudahan nih semoga berkembang terus ya. Seluruh Jogja yang terbaik kita bisa tempatin tentunya dari Zli ya. Mudah-mudahan. Oke. Tapi kan kalau kita bicara tantangan nih Bu Zli, berarti kan dari kok jadi Bu Zli? Bu Lia. Kebanyakan ngomongin Zli. Apa-apa bebas. Jadi kalau dari Zli sendiri kan berarti ada jatuh bangun juga nih. Dari awal pasti nggak mungkin mulus-mulus saja gitu. Mungkin boleh ceritain Bu, titik di mana wah kayaknya ini berat banget nih, kok bisnisnya nggak susah ya brand sendiri, karena kan awalnya dari konveksi gitu. Mungkin boleh ceritain dan gimana caranya bisa bangkit dan bisa maju terus sampai sekarang. Kalau berasa dari jatuhnya itu ketika di bisnis konveksi itu. Jadi ketika bisnis konveksi itu merasa saya tuh sulit untuk maju gitu. Tapi setelah membangun brand sendiri, alhamdulillah kita diberikan kelancaran. Tapi tetap saja yang namanya kita bisnis itu bukan berarti tidak ada tantangan ya. Benar. Kita itu sekarang mudah sekali kadang baju-baju kita dijiplak, ya kan? Terus mungkin kita tiba-tiba ada kompetitor lain yang masuk juga nih gabung di Jogja misalkan, terus berdampingan dengan kita, itu pasti tantangannya ke depannya bakal ada. Tapi saat ini mungkin belum ya. Saat ini masih kita yang unggul, tapi kemungkinan ke depannya sudah saya pikirkan. Jadi itu kemungkinan akan ada. Kompetitor akan muncul lah pastinya. Akan muncul, tetapi kita kan harus lebih smart lagi ya nanti ke depannya gitu. Benar. Berdasarkan pengalaman, mungkin kita bisa harus gimana nih nanti kalau ada kompetitor gitu kan. Tapi kita udah punya juga sih ininya strategi-strateginya ya. Jadi ya memang ya kita nggak bisa menghalangi orang lain mau bisnis juga lah gitu. Tapi harus lebih bagus itu gimana caranya dan lebih jagain kepercayaan. Justru sebetulnya kompetitor itu bagus loh Pak. Iya. Karena dengan adanya kompetitor kita bisa mengukur tuh kelemahan produk kita apa, kelebihan produk kita juga apa. Seperti itu. Jadi bisa improve terus tadi itu ya. Betul. Kalau tidak ada kompetitor kita nggak bisa improve. Jadi kita santai-santai aja nih. Tapi ketika ada kompetitor, waduh, siap-siap nih. Ngegas lagi nih. Harus ngapain nih? Jadi kompetitor itu bukan sebuah tantangan atau bukan halangan ya. Sebetulnya menurut saya itu bagus lah buat kita. Seperti itu. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tadi titik terendah sebenarnya lebih ke bagaimana kita yang penting bisa tetap sustain dan bangkit gitu kan. Kalau dari yang dulu konveksi sekarang brand sendiri ternyata malah jalan terus gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat itu akhirnya bisa diminati dan orang suka nih sama Zli kalau menurut Ibu sendiri? Kalau dari pengalaman saya ketika konsumen itu biasanya memberikan review atau dari informasi SPG, baju Zli itu gimana ya? Seperti kalau katanya ya, kalau baju yang kita pakai itu kan memiliki vibrasi sendiri kan. Nah, kita tuh baju Zli itu katanya cuttingannya enak, terus bahannya adem. Udah gitu kalau dipakai tuh langsung berasa cantik gitu. Nah, itu nggak tahu, mungkin itu jadi bernyawa buat jadi yang memakainya. Seperti itu. Jadi lebih ke mungkin kalau secara teknisnya saya karena expert di bidang konveksi ya mungkin jadi yang paling utama itu mungkin cuttingannya enak, bahannya adem, jahitannya super rapi. Seperti itu. Itu aja sih mungkin kelebihannya. Oke. Jadi sebenarnya secara teknis pun kita udah jagain harus yang sesuai standar tadi. Betul. Dan ternyata malah emang nyaman di konsumennya juga gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, itu yang membuat orang akhirnya langganan terus. Iya, ketagihan jadinya. Mantap. Alhamdulillah sih brand awareness-nya Zli juga udah terbentuk ya, karena kita di Jogja ini menginjak tahun ke-7. Tahun ke-7 ya. Orang udah tahu nih kalau di Jogja ya nyarinya Zli gitu kan. Ibu-ibu jadi segala macam. Kalau ibu-ibu tuh kalau udah sekali belanja biasanya ketagihan pengen di situ lagi. Jadi kalau butuh baju kepikirannya ya udah Zli deh gitu. Iya. Apalagi model juga biasa berapa kali sebulan misalnya atau mungkin setahun berapa kali kita munculin produk-produk baru, Bu? Kalau kita sebetulnya lebih 80% itu selalu baru. Oke. Selalu baru.
Yang 20% itu mungkin yang basic ya, basic ya. dan best seller. Dan itu harus selalu disediakan, harus selalu ada. Yang 80% gitu inovasi terus. Tapi memang prinsip kita lebih ke modest ya, walaupun fashion muslim, tapi konsepnya lebih modest. Modest ya. Jadi yang pakai kerudung bisa, yang enggak juga masih bisa. Seperti itu. Ya. Benar. Jadi memang tadi kunci inovasi segala macam. Berarti Ibu background-nya memang ada sekolah jahit juga atau memang dari pengalaman? Ada juga ya? Saya itu boleh dikatakan hidup saya itu hampir sepenuhnya di bidang jahit. Karena zaman dulu itu kan ada sekolah SKKP ya, zaman dulu tuh. Itu sekolah SMP udah menjahit. Gitu. Lalu saya lanjut ke SMKK juga menjahit. Dan dilanjutkan ke fashion designer. Waduh, keren. Saya sampai merinding dengerin. Aduh, jangan dong Pak. Sebenarnya saya suka banget sama orang yang memang passionate banget Bu. Karena kalau saya ngobrol sama Ibu nih, kelihatan banget passionnya di dunia fashion, jahit segala macam. Dan hebatnya Ibu bisa jadi ini sebuah bisnis yang profitable gitu kan. Betul. Yang bisa buat menghidupi dan segala macam, dan bahkan bisa membawa berkat buat banyak orang, termasuk investor juga nih yang akan berinvestasi. Nah, kalau kita bicara dari sisi profit nih Bu, berarti kan secara bisnis kan udah jalan, mungkin kalau bilang dari awal berarti udah berapa tahun total? Kalau dari awal konveksi Pak? Dari Zli berarti? Oh, dari Zli 2017, ini nginjak tahun ke-7. Tahun ke-7 ya, tahun ke-7. Nah, sebenarnya bagaimana cara Ibu untuk mengatur supaya jualannya mesti kenceng dan juga ujung-ujungnya juga harus profit nih, jangan sampai jualan kenceng tapi ternyata bahan bakunya kemahalan atau gimana kan akhirnya rugi. Nah, so far gimana sih Bu strateginya? Strateginya yang tadi sebetulnya udah saya sebutkan ya. Kita kan evaluasi di awal. Kita membuat beberapa sampel, kita bikin planning, desain itu untuk 1 tahun ke depan. Yang tadi itu ya. Jadi bagaimana kita mengandalkan kekuatan pikiran kita untuk membuat sebuah baju yang ketika dibuat sekarang tapi masih tren sampai setahun ke depan. Nah, jadi saya bikin planning itu misalkan kayak sekarang nih bulan Agustus ya, kita udah matang nih planningnya. Kita melalui tahapan-tahapan tadi yang saya bilang, dan itu untuk baju-baju yang akan diproduksinya kita udah siapkan dari sekarang untuk 1 tahun ke depan. Jadi kita sudah planning itu dari mulai desainnya, bahannya apa saja yang digunakan, berapa banyak yang akan diproduksi, bahannya butuh berapa banyak, itu kita udah order dari sekarang. Ya, jadi 5 bulan sebelum Lebaran stok kita udah siap di gudang. Gitu. Jadi untuk menjaga biasanya kan kalau kita produksi mepet-mepet ke Lebaran nih ya, bahan-bahan udah pada naik. Kosnya udah mahal. Seperti itu. Jadi kalau sekarang juga penjahit kan bisa diatur waktunya, mereka menjahit lebih santai gitu kan. Jadi kita stok di gudang lebih banyak aja seperti itu untuk mengatasi bahan. Tapi yang penting supaya tetap jangan numpuk juga stok gitu ya. Emang udah ada planning tadi ya? Kita planning. Misalkan bulan Agustus berapa banyak yang kita produksi, dan selanjutnya, dan kita udah atur jadwalnya. Tapi kalau secara siklus itu biasanya memang bulan Ramadan itu memang lebih tinggi ya Bu ya, naik pasti kan ya? Iya, udah pasti. Itu kalau Ramadan omsetnya itu bisa 10 kali lipat dari bulan-bulan biasa meningkatnya. Bahkan bisa lebih. I see. Ya memang puncak peaknya di situ kan, orang pada nyari baju baru segala macam. Tapi di akhir tahun juga meningkat juga atau malah biasanya di akhir tahun di akhir tahun ke awal tahun. Itu biasanya juga kan itu lagi banyak bonus ya. Iya benar. Biasa siklusnya gitu ya. Lebaran akhir tahun juga berpengaruh sih Pak itu. Jadi kayak karyawan-karyawan atau BUMN yang lagi dapat bonus akhir tahun ke mall kan jadi banyak yang belanja. Terus selain itu juga biasanya ada misalkan ada gaji ke-13 katanya. Itu ngaruh juga tuh ke mall. Ngaruh juga ya, benar-benar. Ya, kita sebagai brand owner nampung aja kalau mereka mau belanja kan. Oke. Nah, kalau kita bicara the next-nya nih Bu. Zli itu pengennya rencana ke depan seperti apa sih? Dan sekarang juga kan Zli lagi mengajak investor untuk kerjasama kedua kalinya nih untuk lewat suku pendanaan di B-Share. Nah, rencananya untuk penggunaan dananya untuk apa dan kedepannya pengennya seperti apa sih rencananya? Jadi saat ini yang saya sedang ajukan ke Bizir ini kan sukuk ya Pak ya. Jadi ini kan untuk penambahan stok, karena biasanya
di high season itu kan meningkat penjualannya bisa 10 kali lipat yang saya bilang. Betul. Nah, kita kan kewalahan tuh permodalannya. Jadi kita siapkan dari sekarang. Bahkan kalau di Jogja itu ramenya itu 3 bulan sebelum puasa udah rame. Udah rame ya. Udah rame, iya. Kan banyak juga tuh ibu-ibu yang nggak mau desak-desakan di bulan puasa. Ada yang suka nyicil loh, 3 bulan sebelumnya udah pada nyimpan kan. Puasa udah rame banget. Jadi bagus. Jadi kan itu konsumen akhirnya kan terurai kan ya. Jadi biasanya penambahan stoknya harus lebih siap. Karena pengalaman kita setiap tahun itu kalau kita tidak ditambah barangnya, bahkan kita tuh pernah mengalami seminggu sebelum Lebaran barangnya sudah nggak ada, Pak. Itu dia tuh. Sudah kosong. Bahkan 4 gawang kita tuh sudah disimpan di gudang. Sampai SPG nanya, Bu, saya mau jualan apa, Bu? Gitu kan? Habis barangnya. Libur aja atau gimana? Nggak apa-apa, kamu kerja aja bantu yang lain. Saya bilang gitu. Oh baik, Bu, katanya. Nah itu berbekal pengalaman dari situ. Kadang saya berpikir, aduh kalau stok banyak padahal ini masih bisa jualan gitu kan. Nah kebetulan tahun kemarin kan saya ikut Bizer juga kan ya Pak benar. Ternyata dengan pendanaan yang kemarin itu bisa membantu kita berjualan sampai H-3. H-3 kita udah nggak ada barang lagi Pak. Tetap masih kurang ya. Jadi yang pendanaan kemarin itu hanya bisa menyuplai ke setengah cabang yang kita ada. Setengahnya tidak terpenuhi. Oke. Makanya pengalaman itu kita kerjasama lagi supaya bisa cover semua gitu harapannya. Betul. Harapannya sampai malam takbiran lah barang kita masih ada. Jangan sampai seperti kemarin 3 hari kita udah nggak jualan juga karena barangnya kosong. Gitu. Padahal masih ramai sebenarnya. Masih, justru itu puncaknya. Ya. Waduh, keren. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu tadi dan tentunya teman-teman bisa ikutan nih kesuksesannya dari Zli juga nih untuk apalagi persiapan menjelang bulan Ramadan juga gitu. Nah, kalau untuk 5 tahun ke depan Bu, kita bicara rencananya mau nambah cabang lagi kah atau gimana? Kalau rencana 5 tahun ke depan ya, justru saya sedang mencita-citakan ini baru cita-cita. Kalau tim saya di offline sudah kuat, justru saya akan mulai membangun di online. Online-nya juga? Iya. Bagaimana mengkolaborasikan barang-barang offline bisa masuk di online. Nah itu sedang kita pikirkan. Bukan berarti terlambat ya di saat orang lain sudah, tapi ini kan saya pilihan bisnis ya kemarin keputusan. Karena saya butuh fokus sebenarnya. Ketika saya sudah fokus, ketika tim saya sudah kuat di offline, itu justru saya akan membangun di online. Bukan ini dilepaskan Pak, jadi ditambah online-nya. Tambah online-nya ya? Iya, seperti itu. Oke. Ya memang biasanya juga, memang ibu-ibu masih banyak offline sih Bu. Tapi memang mau nggak mau kita tetap harus update juga dengan yang market online tadi ya? Iya, kalau kita nggak update juga, kita kan nggak tahu apa yang akan datang terjadi seperti apa. Iya. Benar. Jadi ya terus berinovasi dan update ke perkembangan teknologi yang terbaru. Betul. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran, jadi kita akan kerjasama dengan Sukuk Mudharabah melalui CV Zli ini, CV Zelia, itu untuk masa kerjasama 10 bulan, dan dengan akad Mudharabah dengan indikasi yield 17,5% per annum dengan total kebutuhan pendanaan 2,6 miliar sekian. Jadi teman-teman silahkan, ini adalah modal dibutuhkan, mudah-mudahan bisa ke-cover sampai malam takbiran tadi gitu ya. Oke Bu, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya terkait bagaimana proses perjalanan Zli sampai sekarang, mulai dari konveksi gitu ya, dan juga sekarang udah di tahap untuk ekspansi ke arah yang lebih jauh lagi. Nah mungkin boleh disampaikan juga nih, karena waktu juga nih Bu, kita sudah mepet dan kita juga sudah mau selesai nih, tapi boleh disampaikan juga kepada teman-teman investor, Bizerian semuanya, kenapa mereka harus dan wajib untuk yuk kerjasama dengan Zli untuk pengembangan bisnisnya ke depan. Silakan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan para Bizerian bisa bergabung berbisnis dengan kita. Zli ini biar nanti Lebaran gak kekurangan lagi stok. Jadi stok kita harus sudah siap dari sekarang agar ketika di peak season
barang-barang kita terpenuhi, pemenuhan barang juga maksimal, dan bisa mencapai target penjualan yang diharapkan. Jadi besar harapannya para Bizarian untuk bisa bergabung dengan Zli untuk berbisnis bersama-sama. Oke, mantap. Tuh teman-teman dengerin ya. Jadi memang udah banyak nih permintaan gitu kan. Tinggal bagaimana bisa di-fulfill dan teman-teman jadi bagian daripada kesuksesan daripada Zli itu sendiri gitu. Mudah-mudahan nanti Lebaran laris manis dan tentunya bisa menguntungkan untuk kita semua. Gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya udah ngobrol-ngobrol sama saya di podcast kita. Dan mudah-mudahan teman-teman nggak kehabisan nih, karena biasanya kalau Zli tayang di Bizshare tuh cepet banget ya waktu kemarin juga. Dan buat teman-teman yang kemarin belum sempat investasi itu sayang banget, karena kemarin pun itu kita cepat satu fullnya, kemudian kedua ini dari CVZL ini salah satu penerbit kita yang on time ketika pembayaran gitu. Jadi sangat komitmen lah Ibu Lia ini untuk memberikan hak-hak daripada para investor. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja teman-teman cek, dan saat ini sudah bisa langsung diinvestasikan langsung melalui Bizshare di mobile app dan juga di website Bizshare. Itu aja. Thank you Bu Lia. Terima kasih sudah datang, dan mudah-mudahan makin sukses untuk Zli-nya. Thank you. Sampai jumpa teman-teman di acara berikutnya. Thank you.